Itu kalau saya amati dari Sabang sampai Merauke itu adalah masa depan Aisyah. Ini coba pengajian akbar dalam rangka Milad Muhammadiyah ini saya hitung baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Ini mayoritas ibu-ibu Aisyah. Muktamar Muhammadiyah yang akan datang, saya rasa sudah harus mulai membicarakan pimpinan Muhammadiyah itu perempuan. Saya bilang mulai membicarakan itu artinya mulai mendiskusikan, mulai mewacanakan, mungkin dimulai dari majelis tabligh, majelis tarjih, untuk membicarakan kepemimpinan perempuan, untuk membicarakan kepemimpinan perempuan. Jangan-jangan memang sudah waktunya, karena fenomena seperti ini, Bu Camat, bukan fenomena Cilacap, tetapi fenomena nasional. Saya menghadiri acara Milad Muhammadiyah hampir setiap Sabtu Minggu sejak sebulan yang lalu. Saya dari Lampung, Jakarta, Jawa Timur, kemarin di Sidoarjo. Saya lihat perempuan itu rata-rata jumlahnya sekitar 70–75% hadirin. Di Cilacap saja lebih ekstrim lagi. Menurut hitung-hitungan Pak Dr. Habib tadi 99% dan 99% perempuan. Coba, ini memang fenomena yang luar biasa. Jadi di samping Muhammadiyah ini sendiri sebuah fenomena, bahkan telah menjadi fenomena itu sendiri, ternyata gerakan perempuan Muhammadiyah itu lebih fenomenal lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya rasa ini menandai perkembangan Muhammadiyah di abad kedua. Muhammadiyah pada abad kedua ini memang luar biasa, mengalami kemajuan yang cukup spektakuler. Bahkan orang menyebut Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam modern terbesar di dunia. Sekarang ini beberapa lembaga survei internasional menyurvei organisasi keagamaan di seluruh dunia, baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam tentu saja, ya, agama-agama besar dunia, Yahudi dan sebagainya, ya. Semua organisasi keagamaan didaftar, disurvei, ditanya berapa universitasnya, berapa sekolahnya, maksudnya ditanya itu, lembaga survei itu menghitung sendiri, tidak bertanya kepada orang Muhammadiyah, orang NU, orang Ikhwanul Muslimin, Hizbullah, Hamas, atau apapun namanya, tapi dia mengadakan survei sendiri dan bertanya ke sumber yang dia percaya sendiri, lalu menyimpulkan 10 organisasi keagamaan dunia terkaya. Jadi dia menemukan ada 10 organisasi keagamaan paling kaya di dunia. 10 ini dipilih 10 terbesar. Bapak Ibu sekalian jangan terkejut, yang nomor 4 itu adalah Muhammadiyah. Coba, kita sendiri tidak pernah menghitung berapa kekayaan Muhammadiyah menurut lembaga survei itu. Jika dirupiahkan, kekayaan Muhammadiyah itu 465 triliun rupiah.
465 triliun. Saya rasa itu cuma survei yang belum mendalam. Belum mendalam. Mungkin kalau mendalam akan lebih banyak lagi. Karena apa? Karena orang Muhammadiyah sendiri saja tidak pernah bisa menghitungnya. Jadi waktu saya menjadi wakil sekretaris PP Muhammadiyah, dulu tidak ada istilah sekretaris umum, juga tidak ada ketua umum. Jadi Muhammadiyah itu baru mengenal nama ketua umum, bendahara umum, sekretaris umum itu pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2005. Sebelum itu nggak ada. Semua ketua Muhammadiyah tidak umum. Ya ketua saja, ketua PP Muhammadiyah. Lalu pada masa Pak A.R. Fahrudin, periode awal itu ketua PP Muhammadiyah, lalu ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4, ketua 5, ketua 6, sekretaris biasa, nggak pakai sekretaris umum, memang dulu nggak umum. Ya. Bendahara juga begitu. Karena apa? Karena Muhammadiyah itu adalah sebuah movement, gerakan yang kepemimpinannya itu bersifat kolektif, kolegial. Jadi menurut saya salah sebetulnya ketika Muhammadiyah merubah nomenklatur menjadi ketua umum, menjadi sekretaris umum, menjadi bendahara umum. Itu seakan-akan terlalu menonjolkan posisi ketua umum atau sekretaris umum atau bendahara umum. Filosofinya seperti itu. Maka mungkin di Muktamar dibicarakan lagi. Boleh dibicarakan lagi. Karena memang kepemimpinan Muhammadiyah itu kolektif, kolegial. Tidak ada apa kata ketua, apa kata ketua umum, tetapi semuanya itu diputuskan secara kolektif, kolegial. Dan itu disebutkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nah, pada waktu itu tahun periode PP Muhammadiyah periode 2000-2005, ketua PP-nya Profesor Syafi'i Ma'arif, lalu wakil ketua, ada istilah wakil ketua, dulu wakil ketuanya ada Prof. Din Syamsuddin dan Profesor Amin Abdullah, sekretarisnya Pak Dr. Profesor Haidar Nasir, saya wakil sekretaris. Ada Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Pak Habib, namanya Pak Rujiko. Lalu belakangan lalu menjadi komisaris utama BRI itu. Beliau ini seorang piyayi abangan. Ya. Abangan itu bukan santri. Kalau Muhammadiyah itu santri tetapi santri modern, gitu ya. Santri modern. Nah, Pak Rujiko ini seorang priyayi abangan, ya. Bukan santri yang banyak ngerti agama, tapi bersahabat dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Sering datang ke PP Muhammadiyah, ngobrol berdua. Mungkin nanya-nanya soal agama, Buya Syafi'i yang menjelaskan macam-macam ya gitu-gitu. Satu ketika Pak Rujiko ini bertanya kepada Buya Syafi'i Ma'arif, Buya, berapa kekayaan Muhammadiyah ini sebenarnya? Berapa kekayaan Muhammadiyah ini sebenarnya? Bapak Ibu sekalian, jangankan kita, ketua PP Muhammadiyah kan nggak tahu. Jadi Buya Syafi'i Ma'arif menjawab, nggak tahu. Nggak kira-kira saja, nggak tahu juga. Lo kan punya rumah sakit sekian, universitas sekian, sekolah sekian ribu, panti asuhan, tanah-tanah wakaf, dan sebagainya. Waktu itu belum mendirikan Lajismu belum berdiri. Lajismu berdiri tahun 2004.
1 tahun menjelang Muktamar 2005. Pendiri Lazismu itu Buya Syafi'i Ma'arif, Profesor Din Sabzudin, dan saya. Bertiga yang merancang pendirian Lazismu itu. Dulu namanya tidak Lazismu, Lazis Muhammadiyah. Lama-lama kok kelihatan kurang familiar, kepanjangan kan, Lazismu, kayak agak ini. Lalu saya menemukan ide bersama teman-teman anak-anak Lazismu itu, lalu diberi nama Lazismu. Rupanya dengan kemudian namanya jadi Lazismu itu, kata mu itu menjadi populer di Muhammadiyah. Akhirnya menjadi Lazismu, rotimu. Ya ada itu. Apa? Moyamu. Moyamu. Banyak mumu berdiri itu. Lama-lama sakitnya buat sak-sakmu. Sak-sakmu atau sak-karepmu. Nah itu populer sekarang. Sekarang mu banyak sekali di Muhammadiyah. AC-mu. Kemarin saya ke cabang mana itu, sebuah cabang di Sidoarjo, Tulangan, di Sabang Tulangan. Tulangan itu kecamatan Tulangan yang ada pabrik gula. Yang suka membaca novel Bumi Manusia, Pramudia Anantatur, itu ada cerita tentang perempuan dari Tulangan namanya Nyonya Sanikem, yang kemudian menjadi Nyonya Sanikem, kemudian diambil istri orang penjajah Belanda yang menguasai pabrik di Tulangan itu, lalu namanya dirubah menjadi Nyonya Ontosoro. Ontosoro, yang suka baca novel, itu di Tulangan. Nah, di Tulangan saya meresmikan AC-mu, raimu, dari AC-mu. Ada lagi, satu lagi Pak Kusman, meresmikan 2, AC-mu dan IT-mu. Itu kerjasama dengan sebuah perusahaan dari China yang orangnya datang juga di Tulangan Sidoarjo itu. Di mu. Nah, lalu ini Lazismu. Pada waktu Lazismu belum terbentuk. Buya Syafi'i Ma'arif itu belum tahu berapa kekayaan Muhammadiyah. Lalu Pak Mujito bilang begini, ini Bapak Ibu sekalian, untuk supaya tahu cerita ini. Lalu Pak Mujito bilang, Buya, kalau gitu izinkan saya nanti membentuk tim dari Bank Rakyat Indonesia akan menghitung berapa sebetulnya kekayaan Muhammadiyah. Pak, nggak mau, kata beliau. Oh, nanti bayar rambu nggak punya duit. Nggak usah bayar, gratis. Ini saya yang akan tanggung jawab. Lalu Bapak Ibu sekalian, beliau bekerja menghitung itu kira-kira 7,5 sampai 8,5 bulan. Lapor kepada Buya Syafi'i Ma'arif, saya mendampingi beliau. Kekayaan Muhammadiyah itu 33 triliun rupiah. Salah kan itu kan? Kalau melihat yang hitung lembaga survei internasional, ini kerjasama antara Gallup, Pew Institute of Research dan sebagainya. Ini sangat kompeten dan memiliki kemampuan menghitung yang luar biasa. Dia menemukan 465 triliun. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kekayaan Muhammadiyah sebesar itu, pertama, belum seluruhnya. Saya rasa SMK Muhammadiyah Migas belum dihitung ini. Apa Pak Kusman dan Pak Habib, Pak Farid pernah kedatangan tamu lembaga riset itu untuk wawancara? Enggak kan, dia ini. Kita asumsikan saja belum sampai Cilacap itu. 1, belum seluruhnya. 2, kekayaan Muhammadiyah itu tidak bersifat liquid. Ya, bisa diduitkan tetapi perlu waktu.
Ya kalau menjual rumah sakit kan bisa dijual kan, tapi kan perlu waktu. Itu namanya tidak liquid. Uang yang liquid saya rasa tidak begitu banyak Muhammadiyah itu. Saya tanya Direktur SMK Muhammadiyah Migas, mana? Nggak ada. Berapa uang punya di kas sekarang? Hah? Minus. Lah minus coba. Padahal dia punya gedung, punya macam-macam. Ya, itu tidak liquid. Lazismu yang tadi kita resmikan gedungnya, ini apa? Gedungnya sumbangan dari APBD. Ya. Mau ngomong itu kurang gagah gitu. Kelihatannya kan sumbangan gitu. Ya tapi perlu diketahui orang itu kalau menyumbang Muhammadiyah itu bukan untuk pimpinan Muhammadiyah, bukan untuk Muhammadiyah, tapi akhirnya ya untuk rakyat Indonesia. Jadi nggak rugi karena nyumbang Muhammadiyah itu nggak pernah ada korupsi. Malah seringkali kalau menyumbang Muhammadiyah itu jadinya lebih bagus dari biaya yang dikeluarkan. Maka kalau menyumbang Muhammadiyah itu ya biasanya bangunannya lebih bagus dari ini. Lazismu berapa? Kasnya berapa? Mana lazismu? Pak Budi. Ya. 8 miliar. Itu paling yang liquid di situ. Itu pun oleh Dewan Syariah Lazismu biasanya dipetelungi terus. Maka dipetelungi itu, ayo, itu uangnya jangan diendonkan lama-lama. Ya karena memang zakat, infak, sedekah itu yang dibayarkan ke Lazismu itu nggak boleh ditumpuk-tumpuk di situ. Harus segera ditasarufkan, dibudidayakan. Untuk 8 asnaf itu, fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, gharimin, dan sebagainya. Jangan ditanduk-tanduk, nggak boleh. Menahan-nahan uang zakat nggak boleh, harus flow-nya harus cepat. Masuk keluar. Kalau perlu di dalam itu nggak ada kas. Kasnya ya kas untuk operasional saja. Nah, cuma 33 triliun, padahal sekarang lembaga internasional menghitungnya menjadi 465 triliun. Itu nomor 4 di dunia, dan Bapak Ibu sekalian, itu satu-satunya organisasi Islam dari 10 organisasi keagamaan tersebut. Coba, luar biasa loh Muhammadiyah itu. Saya sendiri itu baru tahu belakangan ini kalau luar biasa. Ya. Jadi 10 organisasi tersebut, 6 Kristen dan Katolik, 1 Hindu, 1 Buddha, 1 agama apa yang apa itu begitu ini di kepala saya, 1 Islam. Walhasil Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah itu kalau di antara organisasi Islam sedunia ini, Muhammadiyah itu berada pada posisi nomor 1. Jadi Muhammadiyah itu kalah dengan organisasi-organisasi saudara-saudara kita umat Katolik. Ya. Katolik misalnya Vatikan itu yang punya paus di Vatikan, di Italia ada kota kecil sekali namanya Vatikan, itu menjadi sebuah negara terkecil di dunia karena besarnya itu cuma dengan Cilacap Utara, besar Cilacap Utara. Dengan 1 desa saja di Cilacap Utara itu the Holy See, tahta suci, disebut tahta suci. Vatikan dipimpin oleh paus, itu mempunyai duta besar di seluruh dunia. Dan di seluruh dunia ini ada duta besar Vatikan, termasuk di Indonesia itu ada duta besar Vatikan. Ya. Duta besar Vatikan. Saya pernah bertemu dengan mereka berkali-kali di Benjo. Ya. Vatikan itu
sampai mempunyai private jet beberapa. Punya duta besar, bayangkan menggaji duta besar seluruh dunia. Padahal duta besar itu namanya saja duta besar, itu gajinya juga besar sekali. Ya, ini gaji duta besar itu kira-kira 1 miliar. Ini bukan duta besar namanya, dosta besar. Ya, maksud saya berapapun gajinya di seluruh dunia dia punya duta besar. Kalau ada duta besar itu ada pegawai-pegawainya juga. Bayangkan menggaji itu bisa. Dan paus itu kalau berkunjung ke seluruh dunia, karena memang pekerjaannya berkunjung ke seluruh dunia, baru saja beberapa bulan yang lalu ke Indonesia kan, yang paus yang meninggal ya, sekarang udah ganti yang baru, itu pakai private jet. Jadi jangan-jangan Muhammadiyah ini kalau mau beli itu mungkin sudah punya ya private jet, ya. Bisa punya private jet. Dulu menjelang muktamar ke 2010, pada waktu ketua umumnya Prof. Yodin Sabdudin, dia kerjasama iseng, ya, bukan kerjasama sungguh-sungguh, kerjasama iseng dengan sebuah maskapai penerbangan. Dia menyediakan tiket tapi bayar juga gitu. Tetapi pesawat tersebut dikasih tulisan Muktamar Muhammadiyah, gitu, gagah gitu, biar kelihatan agak umum sedikit. Ya, ditulisin di depannya itu. Jadi bukan tulisannya bukan Garuda Indonesia, Lion atau Batik, tetapi Muktamar Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah Airline. Ya, itu lo kalau mau Muhammad itu udah bisa beli kayak gitu. Cuma kalau nanti punya itu yang pakai siapa? Yang pakai PP saja kan? Ya, nanti ke cabang-cabang, ke ranting-ranting di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya cerita-cerita umum saja, karena nanti kalau ceramah agama nanti udah ada ahlinya di sini banyak. Ada Pak Dr. Habib Ghazali, ada Pak siapa? Pak Farid, Pak Sangidun, Pak Kuswan. Dulu pokoknya kader-kader Muhammadiyah ini. Beliau ini Pak Imam Masjid Agung, gitu dia ya. Nah, kayak cerita-cerita yang umum sesuai dengan acara yang sifatnya agak umum ini. Di seluruh dunia Islam, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada organisasi seperti Muhammadiyah. Di negara-negara Arab itu ada beberapa negara yang mengizinkan berdirinya organisasi atau gerakan dakwah. Yang lainnya itu nggak boleh. Negara-negara Arab Teluk itu semuanya tidak ada organisasi. Jadi nggak ada organisasi. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu pengaruh dari Wahabi gitu, nggak ada organisasi Wahabi itu. Nanti ada organisasi sendiri. Nabulempor. Paling di Mesir itu ada organisasi namanya Ikhwanul Muslimin. Itu pun oleh pemerintah Mesir sekarang dilarang hidup. Bahkan beberapa orangnya ditangkepin. Ikhwanul Muslimin itu ya, tidak mendirikan universitas, sekolah, rumah sakit. Nggak bisa. Di Pakistan itu dulu ada namanya ulama terkenal Abu A'la Al-Maududi. Abu A'la Al-Maududi itu mendirikan organisasi namanya Jamaat Islam. Usianya juga nggak jauh-jauh dengan Muhammadiyah. Tapi sampai hari ini la yamutu fiha wala yahya. Hidup enggak, mati pun juga enggak. Mati pun enggak. Di Libanon ada organisasi Islam, gerakan Islam namanya Hizbullah. Hizbullah ini Islam Syiah di Libanon. Dia juga mempunyai sayap militer.
Saya militer. Saya 6 tahun ada di situ ya, kenal banyak dengan orang muda itu, punya sayap militer, punya tentara. Katanya tentaranya itu, sayap militernya itu berjumlah 100.000. Baru 7 tahun yang lalu mulai mendirikan sekolah. Akhirnya belajar pada Muhammadiyah. Betul-betul belajar pada Muhammadiyah. Yang perlu ini mendirikan organisasi atau gerakan seperti Muhammadiyah. Kerjanya Hizbullah ini perang, menyerang Israel. Pintar dia menamakan organisasi gerakannya Hizbullah, tentara Allah. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dia ambil dari ayat itu. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi sesungguhnya apa? Penolong-penolongmu, pelindung-pelindungmu, teman-temanmu ya, wali itu teman, pelindung, pemimpin, sahabat ya. Maka ada wali murid ya. Maksudnya sahabat murid yang tukang bayari sekolah ya. Wali hakim atau wali waktu nikah ya. Wali waktu nikah dan sebagainya itu. Jadi nggak perlu ada aspek macam-macam. Wali itu pengertiannya umum aja. Innama waliyukumullah. Jadi yang menjadi penolong-penolongmu, pelindung-pelindungmu itu adalah Allah, wa rasuluh dan utusannya dan para rasulnya, waladina amanu dan orang-orang yang beriman. Jadi Allah, Rasul, orang yang beriman itu waliyukum, itu wali-wali. Fa inna hizballah humul ghalibun. Sungguh tentara Allah itulah yang akan menang. Ghalibun itu yang menang, yang akan menaklukkan. Maka kalau Bapak Ibu sekalian pergi jalan-jalan piknik ke Andalusia, ke Spanyol, ya, ke Spanyol, lalu nanti ke kota Granada, itu ada sebuah istana namanya Istana Alhambra, Istana Merah. Itu didirikan pada masa kekhalifahan Islam Umayyah di Andalusia pada tahun 850-an. Itu sekarang udah habis karena orang Islam kalah dalam perang dengan pangeran Isabella dari Aragon gitu, ya. Ferdinand dari Aragon dan Isabella itu dua kerajaan Kristen kawin. Lalu kerajaannya jadi satu, kuat, lalu bisa mengalahkan kekhalifahan Islam di itu. Sekarang istana peninggalannya itu masih ada di Granada, nama Alhambra itu di dinding, pintu, jendela, di pilar-pilar itu semuanya tulisannya wala ghaliba illallah, wala ghaliba illallah. Mujur sana, mujur sini, mujur naik turun, semuanya wala ghaliba illallah. Tidak ada penakluk sejati kecuali Allah. Kira-kira artinya itu. Itu diambil fa'inah hizballah humul ghalibun. Dari hizballah. Lalu buat hizbullah. Ahmad Dahlan dulu mendirikan kepanduan, namanya bukan Hizbullah, tapi apa? Hizbul Wathon. Wah, itu menunjukkan nasionalismenya Ahmad Dahlan itu. Orang nggak mengamati itu ya. Orang sana mendirikan Hizbullah yang kerjanya perang. Ahmad Dahlan mendirikan Hizbul Wathon. Tadi kita disuguhi drum band Hizbul Wathon. Bapak-bapak, siapa tadi bapak siapa yang usianya 82 tahun masih main drum band. Kita yang punya 50 tahun udah masuk angin melulu. Anak-anak muda itu yang umur 40 udah mencer terus tiap hari. Ya. Ini tadi 82 tahun. Bapak siapa tadi Pak Farid? Pak Musin. Ya Pak Musin 82 tahun masih sehat, drum band. Wah, luar biasa ini. Apa sampai umur kita segitu nanti? 82 tahun. Ya, itu mendirikan Hizbul Wathon, kepanduan Hizbul Wathon. Jadi kalau ada orang bilang Muhammadiyah itu
tidak nasionalis atau kurang nasionalis, nggak ngerti dia, nggak ngerti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sangat berwawasan kebangsaan, sangat nasionalis. Bikin pramuka saja namanya Hizbul Wathon. Hizbul Wathon itu tentara tanah air, pembela tanah air atau partai tanah air. Itu menunjukkan hubbul wathon minal iman. Jadi cinta negara itu bagian dari iman. Dan ingat, semua yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu akhirnya Bapak Ibu sekalian, yang mendapatkan kredit poin itu siapa? Ayo, pemerintah negara. Jadi Muhammadiyah bikin ini itu, bikin lazismu, bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin universitas yang sampai jumlah 182, bikin macam-macam itu, yang akhirnya mendapatkan kredit poin itu adalah negara. Bayangkan itu. Jadi kalau ada pemerintah yang nggak suka sama Muhammadiyah itu, saya rasa pemerintah nggak pintar. Karena apapun yang dilakukan itu Muhammadiyah. Nah, di dunia Islam Bapak Ibu sekalian itu tidak ada organisasi seperti Muhammadiyah. Kalau seperti saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama ada. Saya rasa Al-Azhar Mesir itu, Al-Azhar itu mirip seperti Nahdlatul Ulama. Jadi universitas yang sangat tua, umurnya 1000, mungkin ada 1100 tahun, hampir 1100 tahun sekarang itu. Ya. Tapi organisasi yang modern seperti Muhammadiyah itu jangan. Di Iran juga ada organisasi tradisional, itu banyak yang dipimpin oleh para ayatullah, para ulama. Kalau Muhammadiyah kan tidak harus dipimpin oleh ulama, tapi memang sebaiknya yang memimpin Muhammadiyah itu ada elemen ulama, tapi jangan ulama semua. Maka pimpinan Muhammadiyah itu berbeda dengan organisasi yang lain. Kalau memilih pemimpin tidak satu, jadi tidak one man, one vote, one belju untuk memilih satu orang. Muhammadiyah itu kalau muktamar, musbil, musda, muscak memilih 13. Ya tak? Memilih 13 orang. Jadi 13 orang itu orang yang sejajar, kuat, punya otoritas. Muktamar tidak memilih ketua umum, muslim tidak memilih ketua pimpinan wilayah, yang memilih pimpinan Muhammadiyah. Lalu nanti pimpinan itu yang terpilih itu berembuk siapa yang ditinggikan serangting dan dimajukan selangkah. Kalau dalam bahasa apa itu? Dalam bahasa Minangnya, dimajukan selangkah, ditinggikan serangting. Dan bukan muktamar, bukan muslim yang memilih itu. Cuma nanti hasil pilihan pimpinan itu dilaporkan ke muktamar. Bapak-bapak, ibu sekalian, peserta muktamar, peserta muslim, peserta musda, kami tadi sudah dipilih 13 orang, dan 13 orang kami tadi sudah berembuk dan menyepakati yang menjadi ketua ini, yang menjadi sekretaris ini, yang menjadi bendahara ini, dan sebagainya. Dan semuanya bersifat kolektif, kolegia. Itulah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dari itu Muhammadiyah bertahan sampai 113 tahun. Insya Allah terus bertahan sampai sehari menjelang kiamat. Untuk terus berkembang dengan sebaik-baiknya, karena Muhammadiyah ini adalah tempat kita beramal. Jadi kalau mau beramal itu ya di Muhammadiyah. Beramal di Muhammadiyah itu lega, enteng, sareh, nggak berpikir panjang-panjang. Kalau berinfak yang lain kadang-kadang masih bertanya proposalnya mana, mau dibuat apa, rencananya seperti apa. Coba aku lihat, masa iya ini segini dan gini-gini. Biasa kalau di Muhammadiyah itu karena sudah begitu percaya itu los saja. Los.
Jadi orang Muhammadiyah itu memang Muhammadiyah itu tempat beramal. Maka orang beramal macam-macam di mana-mana. Bukan hanya orang Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian perlu tahu yang namanya rumah sakit Rumani Semarang itu yang berwakaf itu namanya Pak Haji Rumani itu justru bukan orang Muhammadiyah. Beliau itu orang Nahdli. Tapi dia membangun rumah sakit, lah beli tanah, membangun rumah sakit uangnya sendiri, lalu bikin panti asuhan uangnya sendiri. Ditanya orang bikin apa, bikin rumah sakit, tapi nggak cerita mau apa. Setelah selesai diserahkan kepada Muhammadiyah, wakaf pada Muhammadiyah. Sekarang jadi rumah sakit besar di Semarang. Bahkan beliau itu waktu itu 1 tahun selama belum mendatangkan pendapatan yang menggaji dokter, bayar listrik, bayar telepon, beliau. Begitu. Ya. Itu di berbagai tempat. Baru saja setelah saya pulang dari Beirut, saya ke PP Muhammadiyah, mau ke Lajismu, karena saya ikut mendirikan Lajismu. Salah satu di antara Lajismu, saya ingin ke Lajismu. Dulu organisasi Lajismu itu paling kecil. Kalau orang lembaga ambil zakat infak sedekah yang mendapatkan zakat paling banyak dulu itu jadi teman-teman kita dari dompet itu rumah zakat, PKPU. Sekarang yang paling besar apa? Lembaga ambil zakat infak sedekah. Lajismu. Paling-paling Muhammadiyah itu kalah dengan Basnas. Ya, karena Basnas punya negara. Ini punyanya Pak Wakil Ketua DPRD. Wah, camat ya. Maka kalah ya. Tapi kalau swasta yang non pemerintah, non negara itu adalah Muhammadiyah. Maka dari itu sebagai gerakan amal, orang berkumpul di Muhammadiyah ini memang kita berkumpul bersatu di Muhammadiyah ini. Politiknya macam-macam. Kalau pemilihan bupati yang didukung juga beda-beda, macam-macam. Pemilihan gubernur juga, pemilihan presiden juga. Kalau pemilu yang dicoblos partainya juga macam-macam, karena memang orang bersatu di Muhammadiyah ini untuk dakwah dan untuk amal. Jadi nggak ada istilah mana partai utamanya Muhammadiyah, mana calon utamanya Muhammadiyah, nggak ada. Semuanya sama. Karena Muhammadiyah ini memang bukan organisasi politik. Itu yang membuat Muhammadiyah bertahan sampai 113 tahun, makin besar, makin kaya, makin banyak yang bisa dilakukan. Dan lebih daripada itu, yang jauh lebih penting lagi adalah supaya kita itu makin ikhlas, makin menjadi dermawan, tidak makin pelit, tidak makin bakhil. Karena orang-orang yang diselamatkan dari kebakhilan itulah orang-orang yang beruntung. Ya, dalam Al-Quran dikatakan waman yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa diselamatkan oleh Tuhan dari bakhil, wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu orang-orang yang beruntung. Nah, maka dari itu Bapak-bapak sekalian, memang salah satu ciri dari orang-orang yang dalam Al-Quran disebut sebagai orang munafik itu adalah orang yang bakhil, pelit, medit, apa lagi? Medit, jelekut, atau kalau dalam Al-Quran sering juga disebut dengan wayak biduna aidiyahum. Nah, itu kan ada di surat apa itu? Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang munafik itu laki-laki maupun perempuan itu podo wae. Sami mawon. Apa itu? Ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar
wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu sama saja, di mana saja sama saja. Semuanya adalah ya'muruna bil munkar, memerintahkan yang munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, tapi malah mencegah perbuatan yang ma'ruf, wa yakbiduna aydiyahum, dan tangannya itu dipetetet, banyak biduna aidin nasuha fanasiyahum. Allah, mereka melupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Nasuha, mereka melupakan Allah, fanasiyahum, dan Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Itu ciri-ciri dari kemunafikan, dan Muhammadiyah mendidik umatnya untuk menjauhi ciri-ciri kemunafikan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah tidak boleh gampang-gampang menuduh dan menuding orang lain kafir, munafik, musyrik dan sebagainya, tetapi mendidik jangan dekat-dekat dengan ciri-ciri dan tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kekafiran. Itu kan? Itu itu. Kalau sebaliknya di 1, 2, 3 ke ayat berikutnya itu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dil. Sementara orang mukmin laki-laki dan perempuan di antara mereka itu sama-sama saling menjadi wali. Jadi saya dengan Pak Habib itu saling menjadi wali. Saya dengan Pak Kusman, dengan Pak Farid, saya saling menjadi wali. Ba'duhum awliya'u ba'd, gitu kan? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Inna wa azizun hakim. Jadi kebalikannya itu di situ. Karena itu maka bapak-bapak ibu sekalian, kita ikhlas beramal, bergerak di Muhammadiyah untuk berdakwah, membangun umat, bangsa dan negara, menjauhi sifat kikir, bakhil dan sebagainya, supaya amal kita itu betul-betul amal yang berdasarkan keimanan. Amal yang berdasarkan keimanan. Karena kalau amal itu berdasarkan tidak keberimanan, atau amal karena katakanlah kekafiran, maka dia akan musroh. Di dalam Al-Quran itu dikatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarobin biki'atin yahsabuhu dom'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a fawajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dan orang-orang kafir waladina kafaru a'maluhum kasarobin, amal-amal mereka itu seperti fata morgana, jasad, itu perumpamaan dalam Al-Quran itu. A'maluhum kasarobin, amal-amal mereka itu kasarobin biki'atin, seperti orang yang sedang di padang pasir lalu melihat yang kehausan. Orang-orang yang berjalan di padang pasir kehausan, lalu di tengah terik matahari di sana seperti ada air yang melimpah-limpah. Nah, itu namanya kasarobin biki'atin yahsabu dom'anu ma'a. Orang-orang yang kehausan itu mengira bahwa itu air. Hatta idza ja'ahu, dan ketika dia datang mendekati itu lam yajidhu syai'an, ternyata dia tidak menemukan apapun. Fawajadallaha indahu fawaffahu hisabahu, yang ada adalah ketetapan Allah, yang ditemui itu Allah dan ketetapannya. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki pada siapapun juga tanpa dihitung. Bahkan dilanjutkan dalam ayat berikutnya, itu di surat An-Nur ya.
Di surat An-Nur ayat berapa Ustaz? 35 36 gitu ya. Ya. Di surat itu yang nanti didahului oleh Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah al-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin yaitu natin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu yaitu hayudi'u walau lam tamsasunan nurun ala nur yahdillahu li nuri ma yasha wa yadribu Allahu amsala linnas wa huwa bikulli syai'in alim. Saya kadang-kadang nggak pakai tajwid. Saya itu kalau baca Al-Quran itu kadang-kadang kalau dibaca dengan ilmu tajwid seninya puitisnya hilang. Tapi kalau nggak pakai tajwid itu bagus, tertentu ya. Seperti ayat itu tadi, Allahu sama itu kalau dibaca dengan tajwid kan dengan kata-kata berikutnya kan. Padahal itu kan sajaknya kan ten itu bagus sekali kan. Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbah fi zujajah al-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin yaitu natin lasarkiyatin bala gharbiyatin. Kan bagus kan? Tapi kalau dibaca dengan tajwid yuqadu yaitu ayudi'u walau lam tam yudi'u al-misbahu fi zujajah al-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakati yaitu natil lasar kiatim wala garbiyah. Kan gitu kan kalau tajwid kan. Jadi ten-ten-tennya hilang. Nah, sebagai bagian terakhir sekalian, saya sampaikan ayat tadi mumpung ingat ya. Itu jadi amal yang tidak berdasarkan iman, maka kita iman, meyakini kebenaran dan beramal berdasarkan iman, itulah amal kita ini tidak muspro, tidak hilang. Bahkan itu yang nanti akan kita nikmati di alam akhirat. Tapi kalau tidak berdasarkan iman, justru seperti fata morgana. Nah, di ayat sebenarnya au kadulumatin fi bahrin lujiyyin yaksahu maujum min fawqihi sahab dulumatun ba'duha fawqa ba'd wa idza akhraja yadahu lam yakad yaroha faman lam yaj'alillahu nuran famalahu min nur. Ya, saking itu tadi kalau amalnya seperti fata morgana, dan yang kedua akhirnya dia itu akan mengalami kegelapan. Au kadulumatin seperti gelapnya fi bahrin lujiyyin di dasar laut yang dalam. Ya sudah gelap di dasar laut yang dalam. Fi bahrin lujiyyin yaksahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Sudah itu ada gelombang di atasnya, dan di atasnya itu ada awan yang bergelombang-gelombang. Ini bergelombang-gelombang. Jadi di dasar laut ditutup ombak, sedang gelap malam, di atasnya ada apa itu badai, ada mendung, sehingga kegelapannya itu tertutup berlapis-lapis. Faida akhraja yadahu, sampai saking gelapnya kalau dia mengeluarkan tangannya sendiri, lam yakat yaroha, dia tidak dapat melihat tangannya itu. Famalam yaj'alillahu nuran famalahu min nur. Barang siapa yang tidak diberi oleh Allah cahaya, maka dia orang itu tidak akan pernah mendapatkan cahaya. Tapi kalau kita beramal berdasarkan iman dan karena itu ikhlas dan sebagainya, kita itu berada dalam suasana yang terang, seperti pada ayat cahaya itu tadi. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Allahu nuru samawati wal ardh masalun nurihi kamiskatin. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti hanya sebuah lubang yang berada di dinding ya. Masalun nuri kamiskatin fiha misbah, di situ ada lampu. Jadi cuma dinding, lalu ada kotak masuk ke dinding itu,
tapi tidak tembus ke sana, ada lampu. Betapa terangnya gitu kan. Kamis baken via misbah. Al misbahu fi zujajah. Lampu itu berada di dalam kaca. Ay zujajatu ka'annaha kaukabun duriyo. Kaca itu seperti bintang yang bercahaya, yang menyala. Yukodu yang dinyalakan, min sajaroten mubarokaten zaitunaten lasarkiyaten walagordiyah, yang dinyalakan dengan lampu dengan minyak zaitun, yang itu saja sudah bercahaya. Jadi nama kau kabun duwiro yukodu min sajaroten mubarokaten zaitunaten lasarkiyaten walagordiyah. Yakadu yaitu hayudi'u walau lam tamsasuna. Minyaknya itu saja itu bersinar seandainya tidak dinyalakan. Tidak dinyalakan pun sudah bersinar. Nurun ala nurin. Dan seperti cahaya di atas cahaya, di atas cahaya. Ya, Allah mengajak kepada cahayanya siapa yang dikenal. Nah kebalikannya ayat yang tadi saya baca sebelumnya, jam satu itu cahaya di atas cahaya di atas cahaya, jam satunya kegelapan di atas kegelapan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bermuhammadiyah ini benar-benar akan diantarkan ke depan pintu gerbang surga Jannatul. Itu ada di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dikatakan bahwa hendaknya Muhammadiyah itu akan mampu mengantarkan para warganya ke depan pintu gerbang surga Jannatul Ma'wa. Dan mudah-mudahan tidak hanya diantarkan ke depan pintu gerbang, tapi betul-betul bisa masuk ke dalam surga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin, percaya diri, pede, self confident. Di Muhammadiyah ini jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah setengah-setengah. Yakin bahwa kita akan diantarkan ke depan pintu gerbang surga Jannatul Ma'wa. Karena itu kita harus terus memupuk keikhlasan kita, memupuk semangat kita, persatuan, kesatuan kita, dan terus menjalin kerjasama dan persaudaraan dengan umat Islam yang lain, apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun jamaahnya, kita ajak bekerja sama. Fastabiqul khairat. Muhammadiyah tidak perlu musuh, tidak perlu lawan, dan tidak relevan kita mendatangkan lawan. Semua adalah kawan, sahabat, dan Muhammadiyah sekali lagi adalah sebuah gerakan dakwah. Tetapi meskipun dia gerakan dakwah, Muhammadiyah itu gerakan Islam. Dia berhak mewakili umat Islam, dan karena itu harus terus-menerus memperjuangkan nasib umat Islam, memperjuangkan nasib umat Islam, memperjuangkan golongan Islam. Karena itu harus bekerja sama dengan saudara-saudara kita dari berbagai organisasi, apakah itu Nahdlatul Ulama, apakah itu Al-Irsyad, apakah itu Al-Khairat, apakah itu al-al yang lain. Semuanya diajak bekerja sama bersama-sama dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu gerakan Islam. Yang kedua, gerakan dakwah. Karena gerakan dakwah, Muhammadiyah harus terus berdakwah. Berdakwah itu tidak boleh menjudge orang lain. Don't judge the people by its cover. Jangan kamu menilai sebuah buku dari judulnya saja. Kira-kira tafsirannya, jangan suka menjudge orang lain dari penampilan luarnya saja. Karena itu organisasi dakwah, kita ajak inilah Muhammadiyah, sholatnya Muhammadiyah sama dengan sholatnya yang lain, paling sedikit beda doanya, gitu kan? Allahumma ba'id baini. Karena Muhammadiyah itu kan agak seniman sedikit kan, sastrawan. Doanya kan sastrawi banget kan. Maka doa iftitah sholat itu kan puitis sekali, dalam.
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Puitis sekali itu doanya. Wahai Tuhanku, jauhkanlah antara diriku dan keburukan-keburukanku. Ya. Saya menangis kalau membaca doa ini. Jauhkanlah antara diriku dan keburukan-keburukanku, kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib, seperti engkau jauhkan antara timur dan barat. Jauh sekali. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan seperti engkau membersihkan noda hitam dari kain yang putih. Gila ya doanya ya. Allahumma ghasil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah, mandikanlah kesalahan-kesalahan saya dengan embun apa? Salji wal barad, dari air, embun dan salju. Salji wal barad, salju wal barad. Doanya kan puitis, maka harus tahu artinya. Dan jangan sampai yang dibilang Buya Syafi'i, katanya Buya Syafi'i mengatakan 90% orang umat Islam Indonesia itu salah, tidak mengerti artinya doa. Benar nggak itu Pak Farid? Ya. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jangan-jangan yang paling dimengerti artinya warzuqni yang terakhir. Berikanlah rezeki kepada kami. Wah itu, maka dari itu penting sekali kita terus mendalami agama agar kita ngerti Islam ini. Gerakan dakwah, gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi Muhammadiyah juga gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu mengajak dan menyerukan kebaikan yang ma'ruf supaya tidak jadi ciri orang munafik tadi. Malah ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tapi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bapak-bapak pejabat pemerintah, polisi, bapak tentara, aparat keamanan perlu tahu juga bahwa Muhammadiyah itu gerakan amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kebaikan dan melarang kemungkaran. Maka kadang-kadang kritis, kadang-kadang mengkritik. Mengkritik itu bukan membenci, bukan mencaci maki. Mengkritik itu supaya terjadi kebaikan, maka diterimalah dengan baik, jangan malah dimarah-marahi. Gitu kan? Kritik, jangan dimarahi dong. Ini amar ma'ruf nahi munkar, perintah agama. Cuma kritiknya juga harus yang baik, ya. Kritik itu harus bisa membedakan antara mengkritik dan menghina, antara mengkritik dan mencaci maki. Tapi para pejabat negara juga harus bisa membedakan mana yang mengkritik, mana yang mencaci maki, dan mana yang menghina. Jangan setiap orang yang mengkritik dikatakan menghina, mencaci maki, caci makimu. Jadi kode-kode pinter yang mengkritik juga tahu bedanya menghina, mengkritik, dan mencaci maki. Yang menerima mendengarkan itu juga tahu. Jangan jadi pejabat negara dikit-dikit dibilang membenci, dikit-dikit dibilang mencaci maki, atau dikit-dikit dibilang menghina dan sebagainya. Itu yang ketiga, gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, tajdid, gerakan tajdid. Gerakan tajdid, tajdid ada pembaruan. Maka Muhammadiyah harus terus-menerus melakukan pembaruan. Pembaruan amal usahanya, pembaruan cara dakwahnya, pembaruan administrasinya, pembaruan kepemimpinannya, pembaruan segala macam. Harus terus-menerus perbarui. Saya rasa Muhammadiyah Cilacap sudah waktunya perlu mempunyai Universitas Muhammadiyah Cilacap. Ya. Tetangga Purwokerto saja sudah punya Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebelah sananya lagi baru berdiri
TMU, Tegal Muhammadiyah University. Udah Muhammadiyah Tegal, saya 2 bulan yang lalu datang ke TMU. Maka Cilacap untuk Jawa Tengah, Barat, bagian Selatan. Bisa, sudah punya modal sekolah tinggi ilmu ekonomi Muhammadiyah. Sekarang pemerintah memang sedang menerapkan moratorium universitas. Pemerintah tidak memberikan izin universitas baru, pendirian universitas baru. Tetapi pemerintah mendorong merger, penggabungan universitas dan perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya ada 4 sekolah tinggi, STIE, lalu apa-apa, digabungkan, itu pemerintah mendukung. Karena itu akan menyederhanakan jumlah universitas. Supaya universitas Indonesia sekarang jumlahnya sekitar 5.000, itu bisa disederhanakan. Maksudnya universitas itu perguruan tinggi ya. Ada 5.000 perguruan tinggi, itu pemerintah ingin disederhanakan, dimerger menjadi sekitar paling banyak 3.000. Jadi kalau Muhammadiyah berhasil menggabungkan beberapa sekolah tinggi, itu pemerintah akan sangat mendukung dan izin akan diberikan. Yang tidak akan diberikan adalah izin mendirikan universitas yang sama sekali baru. Karena kalau universitas yang sama sekali baru, itu artinya menambah jumlah universitas, tidak menambah. Baru saja Muhammadiyah Karanganyar mendirikan Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Bapak Ibu sekalian, ini Pak Farid, Pak Habib dan Bapak-bapak sekalian, Bapak Ketua BDM, mantan Ketua BDM, Karanganyar ini malah tidak punya perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi ada 6 atau 5 perguruan tinggi umum, bukan punyanya Muhammadiyah, dikumpulkan jadi satu, dijadikan satu. Ayo kita lebur jadi satu universitas. Namanya disepakati Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Keren kan? Dan ini tidak hanya di Karanganyar, ada namanya Akademi Perawat dari Sumatera Selatan. Ada Akademi Sekretariat, Akademi Sekretaris Veronica di Semarang. Veronica namanya, ini memang akademinya Yayasan Kristen. Oleh Muhammadiyah digabungkan jadi satu, jadi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Ini cerdik-cerdik begitu. Saya rasa Cilacap ini jagoannya orang cerdik-cerdik. Karena banyak wira swastawan. Biasanya wirausahawan itu orang-orangnya cerdik. Sehingga dengan demikian, maka elemen tajdid dalam Muhammadiyah itu hidup. Supaya umat Islam ini maju, ya, maju, jangan mundur, harus maju dan benar-benar maju. Karena maju itu memang pilihan bagi kita sekalian. Dalam Al-Quran itu ada ayat, walaupun konteksnya lain, tapi bisa kita pakai di sini. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir. Bagi siapa saja yang menginginkan bagi siapa saja yang boleh menginginkan kemunduran atau kemajuan. Nah, kita memilih kemajuan. Karena itu semangat tajdid. Marilah Bapak sekalian, daerah Muhammadiyah kita, PDM kita jadikan yang maju, penuh semangat kemajuan, terus melakukan inovasi agar berkemajuan. Cabang-cabang kita luar biasa. Cilacap ini 24 kecamatan tapi punya 26 cabang. Wah, ini tinggal rantingnya coba hidupkan. Banyak ranting yang layak mutufia walayahya. Ayo ranting-ranting kita hidupkan, dibentuk ranting-ranting. Karena ini gerakan tidak boleh berhenti. Gerakan itu yang penting itu gerakannya, bukan rantingnya. Maka digerakkan dulu kegiatan-kegiatan, nanti akan beri ranting. Jadi daerah hidup, cabang hidup, ranting-ranting hidup. Insya Allah kalau itu kita kerjakan 5 tahun itu ya sebentar saja. 5 tahun itu sebentar saja. Nanti estafet kepemimpinan terus berjalan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan milad Muhammadiyah yang ke-113, Muhammadiyah terus dapat bekerja, membangun, memajukan bangsa, rakyat, umat dan negara kita. Lebih kurangnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali bahasa yang baru saja kita dengarkan. Mari kita